Di video ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Core i5 di bulan Agustus sampai September tahun 2026. Nah, seperti biasa ya, kita akan ngebahas 5 laptop yang bisa dijadikan rekomendasi, yang mana salah satu laptopnya itu ada yang harganya 7 jutaan dan udah menggunakan Core i5. Ada juga laptop yang harganya di 9 jutaan dan sudah menggunakan Core i5 generasi 13 dengan seri H alias yang biasanya ada di laptop gaming. Ada juga laptop yang beneran gaming ya, harganya mungkin agak mahal di 11 jutaan tapi oke banget buat kamu yang nyari laptop Core i5 bisa dan beneran laptop gaming. Nah, apapun pilihanmu, kamu bisa gunakan chapter biar bisa lebih gampang menemukan laptop sesuai kebutuhan. Sip, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop Intel Core i5 terbaik yang pertama adalah Axio Hi-Fi Gen 12. Dengan harga kisaran 6 jutaan kecil selama masih ada promo di YouTube Shopping ya. Ini adalah salah satu laptop dengan harga paling terjangkau yang sudah menggunakan Core i5. Meski begitu, spek yang ditawarkan tergolong menarik cuy. Dapur pacunya sudah pakai Intel Core i5 1235U dengan 10 core dan 12 thread yang ditemani Intel USD grafis. RAM bawaannya 8GB DDR4 3200 MHz, sementara storage-nya ini udah lega ya di 512GB NVMe Gen 3. Kombinasi ini menghasilkan kisaran 6600-an poin di Cinebench R23 dan 2500-an poin di 3D Mark Firestrike. Meskipun bukan yang terkencang di list ini, performanya udah aman buat dipakai kerja kantoran, multitasking, browsing, ataupun editing video Full HD. Kalau gaming bisa nggak bang? Masih bisa cuy. Dan FPS gamenya kalian bisa cek aja di scene berikut ini. Yang menarik, opsi upgrade dari Hi-Fi Gen 12 ini cukup lengkap. Masih ada satu slot RAM DDR4 ekstra dan satu slot SSD M.2 ekstra. Jadi baik itu RAM maupun storage sama-sama bisa kita upgrade. Axio Hi-Fi Gen 12 membawa layar berukuran 14 inch IPS Full HD 60Hz dengan brightness-nya yang ada di kisaran 252 nits dan untuk akurasi warna sih ya standar ya di 59% sRGB. Layar yang udah tergolong bagus lah ya buat kelas harga 5 atau 6 jutaan. Bobotnya juga masih cukup ringan nih di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,94 cm. Kemudian baterainya ini 45,6 Wh yang bisa dipakai kerja ringan hingga 7 jam. Terakhir portnya lengkap, ada USB-A, HDMI, microSD card reader sampai 2 USB-C. Tapi perlu dicatat nih, USB-C-nya di sini ini hanya mendukung data only. Jadi bukan USB-C yang bisa dipakai ngecas. Ngecasnya masih ya slot ngecas biasa. Laptop Intel Core i5 terbaik yang kedua adalah Tecno Megabook T14R. Laptop yang paling enak buat dibawa-bawa. Bobotnya cuma 999 gram dengan ketebalan sekitar 1,59 cm. Menjadikannya salah satu laptop paling ringan di bawah 10 juta. Cocok buat yang sering kerja mobile, kuliah, ataupun WFC-an. Ngomong-ngomong soal WFC, laptop ini punya baterai 55 Wh yang diklaim bisa dipakai WFC yang ringan-ringan ya, kayak ngetik ngerjain tugas itu hingga 12 jam. Menariknya, meskipun bodinya ini ringan, spek lainnya ini nggak ada yang dikorbankan cuy. Contohnya seperti layarnya. Tecno membekali layar 14 inch IPS Full HD 60Hz dengan brightness 330 nits di laptopnya ini. Bahkan akurasinya udah oke banget di 100% sRGB. Jadi bukan cuma nyaman buat kerja, tetapi juga udah proper buat ngedit foto ataupun video profesional. Bagian performa juga cukup menarik buat kelas laptop 8-9 jutaan. CPU-nya pakai Intel Core i5 1334U yang ditemani Intel Iris Xe grafis, RAM 16GB LPDDR5 5200 MHz dan juga SSD yang lega ya, 512GB bertipe NVMe Gen 4. Dengan combo ini, Megabook T14R mencatatkan skor 6500-an poin di Cinebench R23 dan 4300-an poin di 3D Mark Firestrike. Artinya dia udah aman lah buat dipakai multitasking, bikin
bikin presentasi, ngoding, sampai ngedit video Full HD di Premiere Pro. Main game juga bisa cuy. Cyberpunk 2077 dapetin 37 fps, CS2 di 43 fps, dan Valorant bisa tembus di 83 fps. Sayangnya, RAM-nya ini onboard dan SSD-nya cuma bisa kita ganti. Terakhir untuk port sendiri, dia punya 2 buah USB-C 3.2, dia punya HDMI, dan juga punya combo audio jack. Nah, itu pasti ada tuh, penting. Laptop Intel Core i5 terbaik yang ketiga adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop satu ini performanya kenceng karena dia sudah menggunakan CPU seri H yang biasanya ada di laptop gaming, tapi bobotnya masih tergolong tipis dan ringan. Yaps, jagoan mid-range dari Lenovo ini sudah ditenagai Intel Core i5 13420H dengan 8 core 12 thread yang ditemani Intel USD grafis. RAM bawaannya 8GB DDR5 4800 MHz, sementara storage-nya ini di 512GB SSD NVMe Gen 4. Nah, kombinasi ini menghasilkan kisaran 7266 poin di Cinebench R23. Termasuk salah satu yang paling kencang di video ini. Buat multitasking berat, desain Photoshop, sampai ngedit video Full HD, ini tentunya udah aman lah ya. Sayangnya performa grafisnya nggak seistimewa CPU-nya, karena 3D Mark Firestrike-nya ini cuma menghasilkan kisaran 2500-an poin. Mau main game? Bisa! GTA 5 dapetin 65 fps, CS2 di 40 fps, dan Genshin bisa lancar di 60 fps. Soal upgrade, Lenovo masih menyediakan satu slot RAM DDR5 extra dan satu slot SSD M.2 extra. Selain kencang, IdeaPad Slim 3i ini juga adalah laptop yang enak ya buat dipakai bisnis trip. Bobotnya cuma sekitaran di 1,39 kg dengan tebal 1,79 cm. Udah gitu, baterainya juga lumayan ya, bisa diajak kerja hingga 7 jam berkat kapasitas 50 Wh-nya. Nah, buat kamu yang doyan nonton Netflix di malam hari, layar 14 inch IPS Full HD Plus-nya akan bikin kamu nyaman. Rasio 16:10 juga lebih nyaman buat dipakai kerja. Cuman secara akurasi dia masih di 45% NTSC. Terakhir untuk portnya ada 2 USB-A, USB-C, hingga SD card reader. Laptop Intel Core i5 terbaik yang keempat adalah Acer Aspire 7 Pro. Kalau kalian lebih mentingin performa dan juga gaming, laptop satu ini jelas levelnya berbeda dengan 3 laptop sebelumnya. Soalnya Acer udah ngasih GPU dedicated RTX 3050 6GB GDDR6 dengan TGP di 75 watt. Jadi dia bukan cuma oke buat dipakai kerja, tapi laptop ini juga udah proper buat main game AAA ataupun pekerjaan kreatif yang lebih berat. Dapur pacunya pakai Intel Core i5 13420H yang ditemani RTX 3050 tadi. RAM-nya pun udah langsung 16GB DDR4 3200 MHz dengan SSD bertipe NVMe Gen 4 di 512GB. Nah, kombinasi ini menghasilkan kisaran 10.600-an poin di Cinebench R23 dan juga 12.700-an poin di 3D Mark Firestrike. Yap, sejauh ini Aspire 7 Pro jadi laptop dengan performa paling kencang di video ini. Sekaligus ya jadi yang termahal juga di kisaran 11 jutaan. Nah, kalau kita ngomongin soal gaming, jelas ini adalah salah satu aspek jagoannya. Main Red Dead Redemption 2 dapetin 44 fps, Hogwarts Legacy di 53 fps, dan God of War Ragnarok di 46 fps. Soal upgrade juga tergolong lengkap cuy. 2 slot RAM DDR4-nya ini bisa kita ganti dan masih tersedia 1 slot SSD M.2 extra buat nambah storage. Aspire 7 Pro hadir dengan layar berukuran 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dan brightness-nya di 300 nit. Layar yang udah lega baik dipakai buat gaming maupun buat nonton. Konsekuensinya, bodinya jadi lebih berat di kisaran 2,1 kg. Baterainya sendiri berkapasitas 53 Wh dan bisa dipakai kisaran 5 jam. Terakhir, portnya super lengkap. Listnya ada di sini ya, dan harusnya ada USB-C, HDMI, dan combo audio jack serta port lainnya. Cek aja di sini. Nggak apa.
Laptop Intel Core i5 terbaik yang kelima adalah Asus VivoBook 14. Laptop ini memang bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi dia punya keseimbangan yang menarik dari segi performa, layar, RAM yang cukup lega, dan juga bobot yang tergolong ringan buat dipakai kerja. Yaps, laptop Asus ini sudah membawa RAM 16GB dengan SSD 512GB NVMe Gen 4. Dua storage tersebut disempurnakan oleh CPU Intel Core 5 120U dan iGPU Intel Graphics. Nah, kombinasi tersebut menghasilkan kisaran 6.400-an poin di Cinebench R23 dan juga 4.600-an poin di 3D Mark Firestrike. Skor CPU-nya memang bukan yang tertinggi di video ini, tapi masih ada lah ya buat dipakai hal yang kayak kerjaan aja, yang produktif, misal bikin tugas, ngetik, presentasi, atau mungkin mentok-mentok ngedit video Full HD kali ya di CapCut. Menariknya, skor grafisnya justru termasuk tinggi untuk laptop yang cuma ngandelin iGPU. Alhasil, dia masih bisa diajak gaming meskipun ya resolusinya di 720p aja. Untuk FPS lengkapnya bisa kalian cek aja di scene ini. Ngomongin soal upgrade, konfigurasi dari laptop ini adalah menggunakan RAM hybrid ya. Jadi masih ada satu slot RAM DDR4 yang bisa kita ganti. Nah, untuk SSD bawaannya ini juga bisa diganti ya. Secara ergonomis, VivoBook 14 juga tergolong cukup nyaman. Bobotnya 1,4 kg dengan tebal di 1,79 cm. Kalau mau kerja, ada baterai 42 Wh yang meskipun kesannya agak kecil, tapi diklaim bisa dipakai kerja yang ringan-ringan ya, itu kisaran 7 jam. Lanjut ke layarnya. VivoBook 14 pakai panel IPS 14 inch Full HD 60Hz dengan brightness 250 nits dan cakupan warna di 45% NTSC. Layar yang udah oke buat dipakai kerja, tapi ya kurang cocok buat editing. Terakhir, portnya lengkap dengan USB-C, HDMI, dan di sini lainnya. Oke, kembali ke pertanyaan, mana laptop yang paling cocok buat kamu? Nah, kalau budget kalian mentok di 6 jutaan, Axio Hi-5 Gen 12 bakal jadi pilihan yang paling masuk akal. Kalau sering kerja mobile dan pengen laptop yang super ringan dengan layar bagus, Tecno Megabook T14R akan jadi pilihan yang paling menarik. Dan kalau kamu lebih mentingin CPU kencang buat tugas-tugas yang lebih berat, Lenovo IdeaPad Slim 3i akan lebih cocok. Tapi kalau kebutuhan utamanya adalah gaming dan juga editing yang lebih serius, jelas Acer Aspire 7 Pro jadi pilihan paling kencang di list ini. Yo guys, itu dia 5 laptop Core i5 ya yang bisa kita rekomendasikan di bulan Agustus sampai September tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi seperti biasa bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping di pojokan video sini atau enggak di deskripsi video. Di sana akan ada harga terupdate beserta harga yang menarik kalau lagi ada promo. Karena biasanya YouTube Shopping ini double date gitu, biasanya sih ada promo ya. Kayak nanti di 99 atau mungkin di 10.10. So pastikan cek aja keranjang YouTube Shopping itu dan temukan harga terbaiknya. Sip, buat kalian yang sudah nonton, terima kasih. Dan kalau masih punya kebingungan atau pengen nanya, ngasih kritik, masukan, silahkan drop juga di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye. Core i7. Ya, Core i7 selanjutnya. Boom.